Ini yang paling menyedihkan. Yang paling banyak menjadi korban adalah orang yang paling rentan mengalami diskriminasi gender, yaitu perempuan dan anak. Tapi karena ada oknum yang terlibat, itu menjadi tidak mudah. Atau kasus yang di Sumatera Utara, itu juga begitu. Karena ada oknum pejabat, maka tidak mudah. Seberapa bisa kita atau seberapa kuat kemudian faktor elemen masyarakat itu bisa membantu sebenarnya mencegah hal-hal seperti ini? Iya baik, hari ini saya akan ngobrol hal yang lebih serius begitu ya, karena kalau belakangan mungkin kita banyak mendengar pemberitaan soal adanya misalnya tenaga kerja ilegal. Begitu berangkat, diiming-imingi bekerja di perusahaan-perusahaan yang bagus, gaji besar, ternyata sampai di sana zong, begitu bekerja secara ilegal. Ada juga beberapa waktu yang lalu kita dengar beberapa bayi itu ditemukan karena mereka mau dijual. Jadi memang ada operasi-operasi semacam ini. Penjualan manusia atau human trafficking ini masih jadi isu yang menakutkan. Nah, seberapa besar sih sebenarnya kasus-kasus itu di Indonesia, serta apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mencegah hal itu jangan sampai menimpa kita. Saya akan duduk bareng di sini ngobrol bersama Ibu Nini Rahayu. Bu Nini apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya kalau ngeliat Bu Nini jadi ingat mama saya. Gitu ya. Sama. Bukan hanya nama yang sama ya. Jangan-jangan wajahnya juga sama. Ini jangan-jangan coba kakaknya dilihat nih. Masih ada hubungan saudara gitu. Nah, Bu, aduh ini kalau ngomongin soal human trafficking begitu, sedih deh Bu. Kemarin kita baru dengar ya, banyak tenaga kerja Indonesia yang kemudian menjadi korban human trafficking. Mereka bekerja secara ilegal gitu, lalu kemudian kadang ada yang pulangnya tinggal nama doang Bu. Udah dalam peti mati gitu. Kemarin baru-baru ini malah balita bayi yang juga menjadi korban penjualan bayi gitu ke luar negeri. Memang kasus-kasus itu ternyata cukup banyak Bu terjadi di negara kita ya. Sebetulnya kasus human trafficking ini kejahatan kemanusiaan yang usianya panjang ya, sudah sangat lama ya. Yang namanya praktek perbudakan, serupa perbudakan dan penjualan manusia itu satu tindak kejahatan yang sangat lama dan agak susah dibasmi 100% gitu. Karena ada kecenderungan orang itu ketika ada situasi tertentu gitu atau dengan secara kesadaran ingin mengeksploitasi orang lain. Ya, dengan cara tadi menjual orang lain, menjual manusia. Padahal manusia itu kan subjek hukum, bukan objek hukum. Maka dia masuk tindak kejahatan dan dia adalah tindak kejahatan kemanusiaan. Nggak ada peduli ya, apapun yang dijual nggak boleh ya. Meskipun di Statuta Palermo tahun 2000 waktu Statuta Palermo dibahas tuh juga panjang perdebatannya. Emang kenapa kalau jual tubuh kok nggak boleh? Misalnya soal seksualitas tuh loh. Kan di beberapa negara sudah memperbolehkan. Jadi menjual seks itu boleh gitu. Tapi dalam perdebatan di Statuta Palermo itu pada akhirnya nggak boleh loh karena itu manusia gitu. Walaupun dia setuju tetap tidak boleh. Nah, pola kejahatan ini ya mau orangnya setuju maupun tidak setuju dijual dalam tanda kutip tetap tindak kejahatan. Dan untuk itu sebetulnya negara sudah mencoba melindungi ya dengan undang-undang. Tapi memang seperti yang ditanyakan Mbak Ita, emang banyak ya, banyak sekali. Dan sedihnya ini yang paling menyedihkan, yang paling banyak menjadi korban adalah orang yang paling rentan mengalami diskriminasi gender, yaitu perempuan dan anak. Yes, human trafficking itu sebenarnya korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi memang yang paling banyak itu adalah kelompok yang rentan tadi, yaitu perempuan dan anak-anak. Kenapa mereka paling rentan? Karena dalam struktur sosial, struktur di ruang private ya, di rumah, dalam rumah tangga, masih cukup banyak perempuan yang mengambil alih tanggung jawab keluarga gitu ya. Sehingga ketika periuk di dalam rumah itu tidak tercukupi dari pasangannya gitu, maka dia yang mengambil alih tanggung jawab. Kenapa kemudian mereka nekat
Pokoknya pergi cari Ya. duit supaya bisa menghidupi keluarga. 70% ya pekerja PMI ya, pekerja migran Indonesia apakah dalam negeri maupun luar negeri adalah perempuan. Dan 85% diantaranya itu menjadi korban human trafficking ini. Ini menyedihkan. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang itu kan ada yang dia dieksploitasi ya, mengalami beban kerja berlebih ya. Lalu ada modus lain ini Mbak, ini yang juga mulai banyak ya, dan ini berasal dari wilayah tertentu. Pengantin pesanan. Jadi memberi persepsi bahwa dia seakan-akan dinikahi gitu ya. Ya, ada proses pernikahan palsu gitu ya. Tetapi ketika kemudian ke tempat tujuan, dia dieksploitasi secara seksual maupun secara fisik dan lain-lain ya. Lalu model yang ketiga bentuknya tadi dipekerjakan melebihi dari waktu kemampuan orang bekerja ya. Lalu ini yang kejahatan yang sekarang ini kebetulan kenapa saya mengetahui bahwa ini banyak sekali. Saya seringkali diminta menjadi ahli dalam penanganan kasus-kasus ini di BAP kepolisian maupun di persidangan. Dan itu karena ini era teknologi digital ya. Kalau ini korbannya banyak lagi. Itu dimanipulatif pekerjaannya, lalu pergi ke wilayah tertentu. Ini yang lebih banyak ke Thailand atau ke Thailand tapi kemudian nyebrang ya. Kemudian diminta ini loh Mbak, meres orang pakai kartu kredit itu loh. Apa sih namanya istilahnya? Scam ya Bu ya. Itu. Lalu karena ini era digital, itu juga cukup besar proses manipulatif, intimidatif dan eksploitatifnya itu di ruang digital. Jadi itu juga lebih banyak perempuan ya dieksploitasi seksualnya ya. Lalu anak-anak yang menjadi korban organ tubuh itu selain anak-anak laki-laki yang banyak Mbak, karena diambil ginjalnya. Nah ini bahkan terjadinya di Jakarta nih yang ginjal tuh kurang sekitar 5 tahun yang lalu tuh. Jadi ginjal itu cuma dijual mungkin oleh penjualnya itu dijualnya mahal ya sampai 900 jutaan. Tapi yang punya ginjal itu cuma dihargai 30 juta. Bahkan salah satu korbannya itu ada yang ini kesian banget sih. Habis terima uang 30 juta, dia beli sepeda motor. Sebagian uang ditaruh di kos-kosan, sepeda motornya hilang, uangnya hilang. Jadi ginjalnya hilang pula gitu. Aduh. Iya. Tapi gini Bu, saya bentar dulu ya. Saya tarik nafas dulu, ambil nafas dulu. Ini enggak intinya jumlahnya banyak. Banyak. Dan yang ketahuan sekarang ini kayak fenomena gunung es di bawah itu pasti jauh lebih banyak lagi begitu ya Bu Dini yang belum terungkap. Ini kan pasti jadi sindikat. Maksud gini, ini kan pasti bentuknya sindikat ya Bu. Nggak mungkin satu gitu kalau jumlahnya dia korbannya banyak begitu. Kalau kita lihat ini kan kayak misalnya perdagangan narkoba, itu mereka juga punya sindikat, bahkan lintas negara juga gitu. Mungkin yang menjalankan perintah buat yang ada di Indonesia ini, dia tidak di Indonesia nih, mungkin dia ada di negara anta beranta gitu kan. Nah, sebenarnya kesulitan pengungkapannya atau kemudian kemudian penelusuran jaringannya gitu. Kalau berdasarkan informasi yang Bu Nini punya begitu Bu, adanya di mana sih Bu? Kenapa sih Bu? Satu yang paling utama nih, soal pengaduan. Ternyata pengaduan kasus-kasus human trafficking itu, kalau saya ikuti ya dari beberapa yang dimintakan saya sebagai ahli, sedikit sekali yang bersumber dari korban. Oh, korbannya justru tidak bersuara. Tidak berani. Itu seperti yang Mbak bilang sindikat mafia. Ciri tindak pidana human trafficking dibandingkan tindak pidana yang lain adalah kejahatan tindak pidana human trafficking itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Pasti lebih dari satu orang. Jadi korban ketemu sponsornya ketemu pemodalnya ketemu oknumnya ketemu siapa, sampai dia kalau itu
pengirimannya ke luar negeri ya sampai ke sana gitu. Tapi kalau di dalam negeri ini juga begitu, dari satu kota ke kota lain atau dari desa ke kota. Itu migran itu kan di situ. Nah, ada situasi kebutuhan memudahkan korban untuk melapor itu tidak sekedar alat, tidak sekedar infrastruktur, tapi perlindungan pada mereka bahwa ketika mereka lapor itu aman. Siapa nih yang melindungi kalau habis lapor? Karena konsekuensi seseorang yang melapor itu banyak sekali. Begitu lapor, maka dia harus bersedia mengikuti proses di BAP ya, jadi saksi ya, jadi orang-orang yang ikut memberikan barang bukti, saksi dan lain. Itu bagi orang-orang tertentu, iki terus nih aku bersaksi repot di proses hukum, siapa ini yang ngasih makan misalnya atau kalau dia misalnya informasinya di satu wilayah, siapa yang menanggung keselamatan ya, kan ada LPSK kita punya ini ya, tapi kan kita juga cukup tahu ya antara permintaan dengan kemampuan itu juga satu hal. Lalu soal prosedural, ya kan ada kewajiban itu. Meskipun LPSK terus berbenah dan mengupayakan setengah mati. Kalau dulu kan baru ada perlindungan kalau sudah lapor ke polisi kan gitu ya. Sekarang sebenarnya LPSK itu sudah sangat membantu pada kasus-kasus tertentu sebelum lapor pun sudah diberikan gitu. Tapi kembali ke tadi, budaya melapor itu bukan sesuatu yang mudah ya. Ada takut ya, ada nggak tahu caranya gitu ya. Lalu soal perlindungan dan soal jaminan keberlangsungan hidup bagi dia dan keluarganya kalau dia berproses hukum. Lalu dia juga khawatir setelah proses hukum ada nggak jaminan bahwa dia kemudian bisa bekerja jauh lebih mudah, atau justru ini menjadi pintu masuk pertama dia terhalang untuk mengikuti kerja-kerja lagi kalau nanti akan melanjutkan gitu. Jadi kalau tadi kan dari banyak faktor itu dari ini ya. Tapi kan gini, perangkat kita bukannya juga memang sudah terus diperkuat Bu untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu, termasuk lewat payung hukum nih. Ada undang-undangnya TPPO. Begitu. Nah, itu masih belum cukup mampu untuk mendorong lah, minimal jangan sampai Bu 24 bayi loh itu yang kemarin baru ditemukan, kan kabarnya dari 2023 kalau nggak salah 24, yang kemarin ditemuin 14 katanya udah dijual ke Singapura, sisanya masih ada di dalam negeri. Nah ini kan berarti masih cukup banyak. Gimana? Jadi negara sudah hadir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dan ini melanjutkan Statuta Palermo yang ditandatangani oleh negara Republik Indonesia di tahun 2000. Kita ikut mendukung ya bahwa manusia tidak boleh diperdagangkan. Nah, tetapi kan tidak cukup hanya dengan undang-undang. Butuh masyarakat pengguna itu dengan undang-undang ini apakah cukup terlindungi gitu. Biasanya pelaku beneran nih diputus dengan hukuman maksimal gitu. Nah, ini saya melakukan 2 kali eksaminasi putusan. Pertama 5 tahun sampai 2015, jadi 2010 sampai 2015. Lalu saya melakukan eksaminasi lagi di periode kedua ini setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Di eksaminasi yang pertama hasilnya itu memang agak menyedihkan. Kasus-kasus yang dilaporkan ya setelah rumit ya, disidik di kepolisian, dituntut di kejaksaan, lalu melalui proses persidangan di pengadilan negeri itu secara umum justru tidak menggunakan undang-undang PTPPO, tapi pakai KUHP. Pidana ya Bu, hukumannya lebih kecil ya? Bukan soal hukuman kecil atau besar, tetapi artinya masih ada perbedaan persepsi soal
siapa pelaku tindak pidana perdagangan orang dan siapa korban, dan apa bedanya tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana biasa, kan begitu. Iya. Itu buat korban jadi aku minta perlindungan nih Bu, gitu. memang secara signifikan perbedaannya kalau kemudian menggunakan KUHP dengan dengan TPPO itu untuk tindak pidana perdagangan orang, apa sih Bu yang paling signifikan? Entah kemudian buat korbannya atau kemudian buat Jadi misalnya di tingkat pertama itu, lalu kemudian tindak kejahatannya itu adalah one prestasi, dia lalai atau hanya penipuan. Jadi pelanggaran ringan, kejahatan ringan. Tetapi memang dari eksaminasi yang saya lakukan, putusan-putusan itu yang kemudian ada yang bebas, ada yang diputus cuma 3 bulan ya, paling tinggi itu kalau nggak salah 2 tahun ya. Itu lalu diperbaiki oleh putusan Mahkamah Agung. Diperbaiki kalau itu dilakukan kasasi gitu ya oleh jaksa. Nah, di analisis putusan tindak pidana perdagangan orang yang kedua yang saya lakukan ini agak berbeda. Tidak menggunakan KUHP lagi, Mbak, tapi menggunakan Undang-Undang PPMI, Perlindungan Pekerja Migran. Nah, iya. Jadi artinya ini saya harus menyampaikan negara hadir dengan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, means itu bagus banget gitu. Tetapi kemudian kita masih bermasalah soal penegakannya. Hukumnya ada nih, tetapi ketika ditegakkan nampaknya belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada korban. Nah, ini yang saya kira saya berkali-kali mengatakan ini penting ya. Tuntutan jaksa sudah tinggi, tapi kenapa kemudian klasternya kalau kita lihat di sini ini kemarin agak banyak. Saya bersyukur ya Mahkamah Agung juga memberikan bantuan kemudahan gitu ya untuk mendapatkan putusan-putusan ini. Kan sekarang sudah digital ya. Jadi putusannya pun bisa langsung kita download, udah diakses gitu ya. Jadi berapa jumlah korban laki-laki, jumlah korban anak, berapa jumlah korban perempuan, itu bisa dianalisis dengan kenapa masih ada perbedaan justru persepsi itu masa gini, di kalangan penegak hukum sendiri gitu loh Bu. Kenapa begitu, Bu? Apakah kemudian memang ini saya belum ngomong begini, Mbak. Ada hal-hal tertentu misalnya harus dikualifikasikan misalnya dengan pemberatan. Misalnya kalau korbannya anak, kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu ada lagi Undang-Undang PKDRT kalau. Nah, jadi gini. Undang-Undang PPMI, Perlindungan Pekerja Migran itu kan sangat administratif sebetulnya. Hanya soal persyaratan kenapa orang diperbolehkan menjadi pekerja migran atau tidak diperbolehkan. Kesalahannya di mana? Tapi bukan soal tindak pidana perdagangan orangnya. Ini pertanyaanmu udah kayak pertanyaan hakim. Saya kalau saya jadi ahli di persidangan lalu ditanya apa sih Bu bedanya Undang-Undang PPMI dengan ini, kenapa kemudian lebih banyak yang menggunakan ini ya. Misalnya contohnya ya di sini putusan yang menggunakan Undang-Undang PTPPO dari 69 itu ada 42 putusan, lainnya belum. Jadi ada yang menggunakan Undang-Undang PPMI dan ada bahkan yang masih menggunakan pasal 296 KUHP. Nah, ini saya kira diakibatkan oleh satu, ini kan sebetulnya masih dalam kategori undang-undang baru. Maksudnya baru dia lahir setelah tahun 2007 ya gitu ya. Yang kedua ini lex spesialis. Terkadang bisa jadi ya dalam memutus perkara hal-hal yang sifatnya lex spesialis seperti ini belum familiar ya, dan lebih menggunakan KUHP sebagai patokan penegakannya. Padahal dengan lex spesialis ini proses penegakannya ada di sini. Saya kasih contoh yang paling gampang. Soal persetujuan korban. Dalam tindak pidana itu karena ini paling sering ditanyakan tuh. Paling ditanyakan oleh hakim, oleh pengacara, oleh jaksa kalau saya diminta jadi ahli.
Bu, gimana Ibu mendefinisikan korban? Orang dia mau kok dijual, Iya, iya. dia setuju, dia bahkan ikut membayar dan lain-lain. Nah, ketika undang-undang ini pertama kali dibuat, Mm. Undang-Undang 21 itu sudah memikirkan dengan sangat luar biasa bahwa posisi persetujuan korban itu tidak menghilangkan tindak kejahatan pelaku. Dan itu di-state di pasal 26 atau 29 di Undang-Undang 21. Mengapa? Karena kok yang namanya korban dengan background situasi dan kondisinya, dia akan tetap mengiyakan. Ya. Karena nggak ada pilihan lain. Ya. Secara normatif dia begini, koordinatif antara pemberi kerja dengan yang diberi kerja. Ini normatifnya begini. Tapi secara sosial itu begini. Yang diberi ini ditentukan oleh ini. Kamu tak pekerjakan di sana dengan iming-iming gaji. Iya. Kamu nggak diasuransikan. Iya. Kamu ini ya bekerja tapi pakai visa jalan-jalan ya. Iya. Kenapa? Iya semua ini. Kenapa? Karena secara sosial dia subordinasi. Ya. Meskipun normatifnya begini. Ini yang punya perjanjian kerja. Kalau enggak. Nah, jadi maksud saya seringkali dalam konteks penegakan hukum tidak satu-satunya aparat penegak hukum ya yang kemudian enggak memberikan judgment adil dan tidak ya. Tetapi banyak faktor. Tadi ada soal barang bukti, ada soal saksi, dan soal kemampuan para penegak hukum untuk memahami lex specialis ini, bahwa undang-undang PTPPO itu penegakannya di sini. Yang kedua adalah soal penggunaan perspektif gender dan hak asasi manusia. Kadang menganggap bahwa ketika ada persetujuan itu dianggap ya nggak ada tindak pidananya gitu. Nah, kesepakatan bersama soalnya. Tidak melihat relasi. Iya. Ketimpangan relasi itu loh, antara pemberi dengan penerima kerja. Ini ada, apalagi kalau penerimanya ini perempuan gitu kan. Yang laki aja kan banyak Mbak korban ABK. Iya. Buat apa? Banyak banget. Dan yang perdagangan organ tubuh rata-rata juga banyak laki-laki. Jadi ya ini kompleks, diskusinya panjang. Tapi memang saya sudah mengusulkan memang beberapa waktu yang lalu. Kebetulan ketua harian tindak pidana perdagangan orang ini Pak Kapolri. Jadi dalam beberapa kesempatan saya juga sudah meminta agar membangun saluran pengaduan online korban tindak pidana perdagangan online yang memudahkan dan melindungi korban. Karena memang tadi salah satu faktor utamanya soal pengaduan. Jadi nggak ada pengaduan, bagaimana kemudian mau ditelusuri, begitu ya Bu ya? Ya. Tapi begini Bu, kalau dilihat begini, ada nggak sih peran-peran pihak lain sebenarnya yang bisa membantu? Misalnya nih Bu, kan aktivis-aktivis kita punya banyak lah mungkin komunitas-komunitas yang memang mereka care dengan hal itu begitu ya. Seberapa bisa kita atau seberapa kuat kemudian faktor elemen masyarakat itu bisa membantu sebenarnya mencegah hal-hal seperti ini? Ya, saya kira ini pertanyaan yang baik ya untuk menantang kita semua. Karena tidak cukup hanya mengandalkan aparatur pemerintah, aparat penegak hukum termasuk aparat keamanan, tapi juga multi stakeholder, masyarakat ya, termasuk organisasi-organisasi. Mereka ada di mana? Mereka sudah menjadi bagian dari support system memang. Hanya memang ada model dan kecanggihan baru dalam melakukan proses rekrutmen, apalagi dengan digital ya, digital, media sosial, AI generatif dan lain-lain. Ini ikut memicu upaya-upaya mitigasi, pencegahan dan penanganan yang kadang-kadang tidak jauh lebih rumit gitu ya, karena dengan alat-alat digital ini kadang orang sulit membedakan ini hoax atau benar gitu, ini masif atau enggak gitu. Oke, kita punya satu kasus yang sekarang lagi jadi perhatian masyarakat kan Bu, yang tadi saya sampaikan juga sebelumnya, penculikan yang bayi itu yang terjadi. Nah, kalau di kasus-kasus semacam ini misalnya kita mengambil sampel lah dari itu. Apa yang bisa dilakukan misalkan dari elemen masyarakat untuk mengawal kasus ini? Apa juga yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum kemudian untuk bisa mengungkap lah begitu ya jaringan ini supaya nggak ada lagi kejadian seperti ini ke depan? Ya,
Saya kira khusus untuk kasus-kasus bayi ya, karena bayi itu kan anak yang paling rentan ya, pasti ada dalam keamanan keluarga. Berarti faktor keluarga menjadi penting ya. Keluarga apakah keluarga batih maupun keluarga semenda ya, dan lingkungan. Jadi ada kebutuhan para pemangku di tingkat paling kecil ya, Pak RT, Pak RW dan lainnya itu tidak boleh, tidak harus 24 hours memikirkan keamanan di wilayah masing-masing. Dengan segala bujuk rayu ya. Modelnya kan mesti anak angkat, kan nggak serta-merta diculik soalnya. Iya, betul, Enggak. betul, Jadi betul. ya apakah bentuknya itu anak angkat, anak asuh atau apapun ya, adopsi atau apapun. Kalaupun itu dilakukan harus melalui proses-proses hukum yang sesuai yang diatur undang-undang, yang harus ada putusan pengadilan, memang ada adopsi, yang mengadopsi juga orang yang benar punya kemampuan dan lain-lain gitu. Dan kalau ada hal yang mencurigakan, ada bujuk rayu yang sekiranya itu berpotensi melakukan tindak kejahatan jual beli bayi, jangan takut, lapor. Jangan-jangan nanti ada yayasan ya, kedoknya yayasan Ya tiba-tiba bisa. anak-anaknya nanti dirantai ya, dikasih Janganlah, jangan. dikasih makan singkong Nah, gitu. Aduh, dan kita harus bahaya. saling peduli kalau Iya, ada iya. potensi begitu. Nah, ini ngomong juga Bu soal TPPO. Ini menarik juga kan, karena begini, saya nggak tahu ya. Biasanya nih kalau cerita-ceritanya agak serem itu kan yang identik misalnya sama terorisme, ya, sama kemudian kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik kemarin kasus kematian diplomat muda kita yang di Kemlu itu kan juga nggak tahu nih, saya benar ada hubungannya atau enggak. Tapi kan informasi yang beredar di mana-mana menyebutkan bahwa dia ini salah satu staf yang memang juga fokus begitu menangani kasus TPPO dan katanya juga lagi punya informasi soal itu di luar di luar negeri lah gitu. Memang maksudnya pengungkapan sindikat kasus TPPO itu sebegitu membahayakan begitu Bu, sampai kok bisa ada yang menghubungkan gitu. Saya pikir teroris doang tuh Bu. Begini, kalau soal kasus itu kita tunggu ya hasil kerja keras institusi kepolisian, dan mudah-mudahan jauh lebih cepat daripada upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menghilangkan barang bukti dan lain-lain termasuk CCTV. Dan karena sekarang ini media sosial begitu masif begitu ya, jangan sampai juga itu semakin membuat ketakutan, rasa tidak aman bagi masyarakat, karena itu efek domino yang diciptakan ya, dan empati kita pada keluarga korban ya, dengan berbagai isu yang muncul. Nah, apakah kalau dikaitkan dengan isu human trafficking itu sebegitu sulit? Iya, saya harus akui iya, tidak mudah, apalagi kalau ada keterhubungan dengan jaringan tadi, terorisme, pencucian uang, dan bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri. Kalau misalnya ada keterlibatan oknum institusi, itu juga tidak mudah. Ingat kasus Benzina. Kebetulan saya juga ahlinya waktu itu. Korbannya itu kan bukan puluhan, ratusan. Tapi karena ada oknum yang terlibat, itu menjadi tidak mudah. Atau kasus yang di Sumatera Utara itu juga begitu. Karena ada oknum pejabat, maka tidak mudah. Jadi saya kira yang juga tidak mudah kalau keluar negeri. Karena hukum pidana kita itu kan tidak bisa digunakan kecuali ada perjanjian ekstradisi. Jadi saya kira kerja keras ya, kalau itu pekerja migrannya keluar negeri memang sangat bergantung juga pada Interpol dan Kementerian Luar Negeri untuk membantu pengungkapan. Bahwa terhadap kasus ini ada keterhubungan atau enggak, kita tunggu ya, kita tunggu. Mudah-mudahan tidak ya. Artinya tidak dalam artian begini. Mudah-mudahan tidak menimbulkan tafsir yang bermacam-macam terhadap korban begitu ya, dan ada upaya pengungkapan yang lebih cepat gitu ya. Tapi pengungkapan kasus-kasus TPPO ini juga susah karena mungkin ada ketakutan nggak sih Bu dari penegak hukum atau apa untuk mengungkapkan kasus ini, karena mereka juga merasa wah nanti saya yang berbahaya nih, membahayakan saya. Kalau Ibu kan tadi bilang gini, banyak korban yang nggak melapor karena mereka gue kan siapa yang ngelindungin nih kalau udah lapor. Nah mungkin jangan-jangan yang mengungkap penegak hukumnya bisa juga jadi. Walaupun saya kira gini, aparat penegak hukum quote unquote ya tidak boleh takut.
Ya, Karena dia punya tanggung jawab iya. ya, bahwa ketika ada ancaman atau intimidasi atau apapun bentuknya, ada cara kewajiban negara melindungi. Misalnya ya minta bantuan LPSK dan lain-lain, lapor kepada pimpinan, tidak boleh tanggung jawab itu diambil sendiri kalau memang ada indikasi ancaman gitu. Tapi mereka punya kewajiban untuk melindungi. Taruhlah misalnya Interpol atau aparat kepolisian di kita ya. Ya tugasnya memang mengamankan. Kalau polisinya takut lagi, terus Iya. masyarakat berlindung ke siapa? Tapi memang Iya. perlu diukur kan gitu ya. Artinya diukur tuh apa yang menjadi rencana tindak. Kalau misalnya yang dihadapi adalah situasi yang sangat luar biasa, maka kesiapan melakukan perlindungan dan proteksi pada diri juga menjadi sangat penting. Oke, Bu Nini ini kan dulu juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pers, baru selesai kemarin, belum lama ya Bu ya, gitu. Ini ketua perempuan pertama loh di Dewan Pers, luar biasa. Saya agak bangga, bukan agak bangga, saya bangga loh sebagai perempuan. Siapa tahu nanti saya bisa mengikuti. Amin, 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 amin. Kan kehebatannya Bu Nini. Tapi begini Bu Nini, saya mau tarik ya sedikit lebih luas begitu ya, peran media gitu. Kalau Bu Nini mungkin bisa kasih masukan atau mungkin bisa memberikan apa ya, maksudnya gini loh Bu, kalau ya sekarang sih banyak ya media sosial apa, tapi kan saya pikir media masih punya lah kekuatan untuk bisa sama-sama menyatukan masyarakat lah untuk mendorong hal-hal seperti ini, mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Kalau Bu Nini melihat perspektif media begitu ya dalam kasus-kasus seperti ini sudah cukup baik tidak dalam mendukung entah pengungkapannya, entah kemudian penegakan hukumnya atau mungkin dalam pencegahan. Kalaupun misalnya ya sudah optimal ya, apa yang perlu lagi harapannya Bu Nini bisa ditambahkan lah dari situ? Ya, saya kira dengan fungsi pers ya, pers itu kan bukan hanya bertugas atau mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, hiburan gitu, tapi kan juga memberdayakan intelektual publik gitu ya. Maka pers tentu punya kewajiban utama untuk mencerdaskan, termasuk pencerdasan masyarakat dalam konteks memitigasi maupun melakukan penanganan. Saya kira itu pers dia harus genuine di situ. Dan kalau ditanya perspektif pers dalam mengungkap kasus-kasus ini, ya harus saya akui ya, sekarang ini itu bukan hal yang serta-merta mudah gitu ya, karena teman-teman jurnalis yang punya komitmen investigatif ya pada kasus-kasus seperti ini, itu kadang-kadang aksesnya Kurang susah. Iya, aksesnya susah. Nah, itulah kenapa dalam berbagai kesempatan saya sebagai Ketua Dewan Pers selalu meminta jurnalis, wartawan itu nggak perlu diundang, tapi yang penting buka aksesnya untuk mereka. Kasih data, buka informasinya, biar mereka mengolah dan karena dengan cara itu sebetulnya upaya awal untuk mencegah keberulangan. Jadi kalau ditangani kan nggak berulang gitu. Tapi kalau tidak ditangani dengan tepat dia akan berulang. Itu satu ya. Selain soal akses yang dimudahkan, yang kedua memang harus ada kolaboratif antara media dengan kawan-kawan penegak hukum maupun pemerintah yang secara khusus memiliki tanggung jawab di isu migrasi ini. Saya pernah pura-pura jadi pekerja migran loh. Oh ya, saya mencoba jadi pekerja migran dari tapi lulus Bu. lulus kayaknya. Karena emang saya berpakaian waktu itu saya masih di ombudsman gitu. Jadi memang dalam rangka untuk sidak gitu. Jadi saya pura-pura jadi pekerja migran beneran naik ojek gitu dari Kalimantan Barat itu ke Penang. Oh iya, Malaysia lewat lewat hutan itu yang ternyata saya diajak, Bu, nanti kalau saya kan karena saya pekerja migran kan, jadi Bu, begitu nanti ada petugas yang patroli petugas sepeda motor itu akan saya banting
ibu langsung sembunyi ya di semak-semak. Oh siap saya gitu. Jadi beneran, wow, saya sembunyi gitu kan. Dan saya memang tidak bawa KTP, tidak bawa identitas apapun gitu ya. Dan saya tidak ditemani oleh siapapun kecuali yang bawa saya ini, karena saya mau dijual ke Malaysia. Nah, saya baru berhenti ketika memang saya mau dinaikkan truk. Karena kalau saya ditangkap di sana, bukan, saya kan sebelumnya udah ke sana dan saya tahu hukumannya kalau tidak ini, wah itu sulit sekali keluar. Nah, apalagi nanti kalau muncul judul title-nya adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia ditangkap tanpa identitas. Itu tahun berapa sih, Bu? 2019 apa 2020 ya? Dari pengalaman itu apa yang saya 2 kali, cuman yang satu saya nggak kalau ini beneran Mbak, saya udah belel banget Mbak. Saya nyari asistennya di kantor tuh bilang, "Bu, jangan sendiri Bu, kalau ada Pak, udah tenang," saya bilang. "Udah kalau mati ketahuan nanti," saya bilang. Nah itu saya memang nyari ojek sendiri ke pasar, nyari janjian, di mana saya berkelit pulang karena saya udah mau dinaikkan di truknya sawit. Saya bilang gini, sorry, ternyata temenku mau ikut. Jadi saya masih turun nih. Temenku nggak bisa kalau nggak barengan. Saya turun, terus besok pagi kita janjian lagi subuh ya gitu. Mbak, itu saya 3 kali harus bersembunyi di semak-semak loh. Dan itu jangan dikira kalau saya nggak gemeteran, saya juga gemeteran itu di Antabaranta yang melewati jalur setapak yang belum tentu ada bentuk jalannya. Jadi maksudnya masih pas semak-semak. Ya kadang-kadang, Bu, itu kayaknya ada patroli angkatan darat, turun sembunyi. Ya sih memang harus menempatkan sebagai pekerjaan migran dan emang udah kayak pekerjaan migran beneran. Oh, gak karu-karuan bener. Iya. Gak karu-karuan. Saya hanya ingin mengetahui secara ini ya, bahwa ancaman orang diselundupkan, orang dijual itu pintunya memang luar biasa banyak dan mungkin tidak sepadan dengan jumlah aparat yang kita miliki. Aduh, jadi kalau bicara soal TPPO ini akhirnya memang kembali lagi untuk membereskan masalah ini dari hulu ke hilir. Iya. Bisa. Iya, saya kok nggak jadi ini ya Bu, emang kebayang itu perempuan gimana. Dan rata-rata itu yang lewat ini ya Mbak, yang lewat Batam sama juga Mbak. Saya pikir saya udah hilang juga tuh. Karena di kanan saya jurang ini, wah ternyata. Jadi kalau di Batam sembunyinya bukan di semak-semak? Enggak, bukan sama sebetulnya. Itu setelah itu loh Mbak, yang korban berapa 24 perempuan yang loncat dari perahu kapal. Nah itu saya ke sana. Saya ingin tahu jalurnya mereka itu akan berhenti di mana tujuannya, dan ternyata memang benar di antara hutan itu tiba-tiba ada rumah di situ yang menampung. Jadi memang dan itu maksud saya memang banyak pintu ya yang menjadi celah kenapa kejahatan ini memang tidak mudah ya. Banyak pintunya. Aduh, gergetan tapi kalau saya terusin lagi ntar saya gantiin Bu Nini, bukan gantiin Jody. Apa namanya? Intinya harus begini, bahwa multi stakeholder harus kolaboratif, tidak cukup sinergi ya, termasuk teman-teman jurnalis, pers, bantu dong gitu, dan masyarakat juga jangan enggan untuk melaporkan. Buat penegak hukum kekeh Pak, jangan ragu, pasal-pasalnya Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Polisi. Tapi meskipun sekarang udah nggak di Dewan Pers, Bu Nini masih ini ya? Masih aktif ya. Setiap tahun itu memberikan pelatihan untuk para hakim ya, diminta oleh Komisi Yudisial. Salah satu materinya adalah soal TPPO gitu, membaca bersama ya, dengan bukan melatih lah ya, bagi pengetahuan gitu bagaimana cara memiliki persepsi yang sama soal undang-undang ini. Oke, jadi memang kalau bicara TPPO tadi multi stakeholder, kalau harus kolaboratif. Ya, kolaboratif juga Bu Nini, tapi jangan lupa, saya yakin sebagai masyarakat kita juga punya peran yang cukup besar. Punya kewajiban. Negaranya tanggung jawab, masyarakatnya punya kewajiban. Nah, itu. Jadi buat semuanya ya memang betul Bu, katanya kan lapangan kerja itu di kita katanya berapa belas juta, tapi ternyata begitu datang
cuman berapa gitu. Saya nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong gitu doang gitu Itu udah kan. ngomong. Udah ngomong ya. Ya, tapi gini, jangan mudah sekali lagi percaya begitu ya. Jadi harus ada kita juga harus senantiasa waspada begitu untuk lingkungan. Ini juga betul kalau kita menjalankan sebenarnya prinsip masyarakat kita ya Bu, gotong royong dan lain sebagainya. Saya rasa pasti harusnya hal-hal semacam penculikan dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Begitu ya. Bu Nini, terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, tapi mudah-mudahan kasusnya jangan berat-berat, Bu. Iya. Saya dari tadi nanti lain kali kita bicaranya gula itu manis, garam itu asin. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini.